Lihat, koki ini sedang memotong susinya menjadi beberapa potongan, hingga tipisnya mengalahkan sehelai timun. Kemudian, tangannya dengan cekatan mengambil bahan lain. Diukir jadi bunga, lalu plating, dan letakkan di atas meja. Pelanggannya pun terkejut. Cantik sekali. Apakah ini terlihat bagus? Selain masak, kadang ia juga bisa merangkai bunga. Tokonya pun mendadak ramai, karena keahliannya menggunakan pisau. Koki itu pun mendapat banyak penggemar. Tapi siapa sangka, memasak bukanlah pekerjaan utamanya. Namun, ia adalah seorang pembunuh bayaran. Cerita dimulai beberapa hari lalu. Pria itu bernama Tae-sik. Ia adalah pembunuh nomor 1 di Korea. Ia sangat terkenal dan selalu berhasil di setiap aksinya. Suatu hari, ia telah membunuh seseorang. Lalu ia berniat untuk mandi. Saat mandi, sabunnya terjatuh dan ia pun tergelincir. Ia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Ada juga barang yang dibawa, yaitu sebuah tas berisi baju. Setelah ia tersadar, siapa aku, dan di manakah aku? Ya, karena terjatuh dan mengenai bagian kepalanya, Tae-sik pun hilang ingatan. Dia sama sekali tidak ingat siapa dirinya, apalagi harus mengingat tempat di mana ia tinggal. Namun ini bukan yang terparah. Yang paling parah adalah, ia tak punya uang, dan tidak bisa bayar tagihan rumah sakit. Beruntung, ada orang baik bernama Miho datang menghampirinya. Miho bekerja di pusat pemberi bantuan darurat. Saat Tae-sik terjatuh, Miho lah yang mengantarnya ke rumah sakit. Miho sangat kasihan padanya, apalagi ingatan Tae-sik juga hilang. Karena Miho orang baik, tentu ia melaksanakan semuanya sepenuh hati. Tak hanya membayar uang obatnya, ia juga mengantar Tae-sik pulang. Berdasarkan alamat di dompetnya, Anda tahun ini umur berapa? 32. Oh, kelihatannya kamu awet muda juga. Setibanya di rumah, saat membuka pintu, Tae-sik pun terkejut. Rumahnya berantakan dan penuh dengan sampah. Tapi biasanya, ia sangat disiplin terhadap kebersihan. Bagaimana rumahnya bisa seberantakan ini? Keesokannya, rumahnya pun telah rapi dibersihkan. Meski ingatannya hilang, namun kebiasaan Tae-sik nampaknya tidak berubah. Dia menulis dengan detail data dirinya sendiri. Namaku Tae-sik, umurku 32 tahun. Jumlah uangku 2000 won. Selesai. Dia belum kepikiran apapun lagi. Ia pun pergi bertanya ke tetangganya. Lalu ia pun bertemu dengan seorang preman. Saat preman itu akan menyerangnya, Tae-sik pun mengeluarkan ilmu bela dirinya. Kenapa aku bisa bela diri? Selain bisa bela diri, Tae-sik juga sadar dirinya lumayan mahir menggunakan pisau. Kebetulan, Toko Miho sedang memerlukan koki. Ia pun meminta Tae-sik membantunya. Hitung-hitung sebagai balas budi, seorang pembunuh kelas atas kini menjadi juru masak. Bukankah ini akan menjadi hal yang mudah? Kemahirannya dalam menggunakan pisau akhirnya menarik perhatian banyak fans. Toko Miho mendadak viral. Miho bertanya ke Tae-sik, kenapa kamu jago sekali menggunakan pisau? Tae-sik juga tidak tahu. Yang ia tahu, setiap kali memegang pisau, selalu ada jiwa kreatif yang muncul entah dari mana. Hari demi hari berlalu. Suatu hari Tae-sik kembali ke rumahnya. Ia pun menemukan sebuah agenda yang tertulis di kalendernya. Pergi ke sebuah tempat untuk syuting. Sekejap ia pun mengerti. Sebelum hilang ingatan, ternyata dirinya adalah seorang aktor. Tapi nampaknya talentanya tidak cukup. Jadi orang jahat, ia tidak kuat. Jadi polisi, ia malah membuat lawan mainnya kesakitan. Ia selalu tidak cocok bermain di film manapun. Ia pun akhirnya dipecat oleh sang direktur. Ganti orang, namun tekadnya sangat kuat. Kalau tidak bisa, ya belajarlah. Ia pun membeli sebuah buku lalu mulai belajar akting dengan tekun. Semua dasar bermain film, perasaan, ekspresi, semuanya ia pelajari sekaligus. Kemudian, kesempatan itu datang. Sang direktur mengarahkannya untuk memainkan sebuah adegan. Tae-sik berperan menjadi seorang bodyguard bagi majikannya. Tak disangka, bukan hanya jago bela diri, namun aktingnya juga sangat rapi. Serang. Cut, aduh, mengapa dialogmu tidak sesuai dengan yang di skrip? Bagus, lanjut adegan berikutnya. Sekejap, film itu pun booming, karena aktingnya keren. Fans Tae-sik pun bertambah. Melihat akting Tae-sik keren, sang direktur pun menambah adegannya.
Dari peran sampingan, kini ia berperan menjadi tokoh utama. Tae-sik mendadak terkenal. Ia menjadi seorang superstar. Dan ia sepertinya mulai jatuh cinta dengan Miho. Ketika hidupnya sudah bahagia, suatu malam di kala hujan, Tae-sik sedang mendengarkan musik di mobil. Tiba-tiba, ingatan akan masa lalu muncul di benaknya. Sebelum ia terjatuh, suatu malam ia melakukan pembunuhan. Dan hari itu ia menyetel lagu yang sama dengan sekarang ini. Sekejap ia pun teringat bahwa dirinya adalah seorang pembunuh, dan bukanlah seorang aktor. Ini bukanlah kehidupanku. Ia pun kembali ke rumah mewahnya, lalu menyadari bahwa seisi rumahnya berantakan. Nampaknya ada orang yang menggunakan identitasnya. Diam-diam menjadi dirinya. Sebenarnya ada apa? Mari kembali ke persoalan sabun. Pria ini sedang keramas. Tiba-tiba, sabunnya terjatuh, lalu ditendang orang lain. Saat itu, Tae-sik pun datang. Kemudian, karena ia terjatuh, kuncinya pun terlempar hingga mengenai pria itu. Ia pun memungutnya. Saat akan mengembalikan, ia tiba-tiba terdiam. Sebuah ingatan muncul di benaknya. Pria ini bernama Taeja. Umurnya 32 tahun. Hidupnya kacau. Apapun tidak bisa ia lakukan. Ia tidak mampu bayar uang kos, bahkan sampai berhutang. Hari itu, ia memutuskan untuk menggantung dirinya. Setelah dipikir-pikir, mungkin lebih baik jika ia mandi dulu, baru pergi meninggalkan dunia ini. Setelah masuk ke kamar mandi, ia berpapasan dengan Tae-sik. Melihat jam tangannya, ia merasa sepertinya Tae-sik orang kaya. Awalnya mengira mereka tidak akan bertemu lagi. Namun siapa sangka, kunci loker milik Tae-sik malah sampai ke tangannya. Ia berpikir, karena hidupnya sudah mau berakhir, mungkin lebih baik jika hari terakhir ia jalani dengan bersenang-senang. Jadi, ia pun meninggalkan kunci lokernya, lalu membawa kabur kunci Tae-sik, dan mengenakan semua pakaiannya. Dengan sedikit goyangan, kini ia menjadi seorang konglomerat. Dari pintu, ia melihat sang ibu kos. Kali ini, ia muncul dengan angkuhnya. Nih, uang kos setahun, ambil saja kembaliannya. Yang penting jangan ganggu aku lagi. Kemudian, ia menekan kunci mobilnya. Wow, mobil mewah. Taeja sungguh keren. Ia pun membawa mobilnya, lalu pergi melunasi semua hutangnya. Namun setelah itu, hidupnya kembali hampa. Ia kembali sadar bahwa dirinya tetaplah seorang yang tidak bisa apa-apa. Hari ini, ia seperti menjadi orang lain. Ia pun masuk ke rumah sakit untuk mengembalikan semua barang Tae-sik. Tak disangka, Tae-sik telah hilang ingatan. Taeja pun senang walau di atas penderitaan orang lain. Kalau begitu, ini bukan salahku. Dengan bantuan GPS, ia pun mengendarai mobil mewahnya menuju rumah Tae-sik. Setibanya di dalam, ia terkejut. Wow, ini rumah atau istana? Rumah mewah yang luas, dekorasi yang indah, dan pakaian yang mewah. Semuanya melebihi rumahnya. Beginikah rasanya menjadi orang kaya? Taeja gembira bukan main. Ia membuka televisi, namun yang tampil malah kamera pengawas. Di dalamnya ada seorang wanita cantik. Taeja tidak paham, namun itu tidak menghalanginya untuk terus melihat wanita itu. Kemudian, ia pun tertidur. Namun saat ia terbangun, wanita itu ingin bunuh diri. Taeja pun panik dan langsung menelepon polisi. Ia kembali melihat, dan wanita itu kembali menusuk dirinya. Taeja sangat ketakutan. Saat ia mencoba melihatnya lagi, wanita itu bangkit lagi. Apa yang sedang ia lakukan? Buat apa pura-pura bunuh diri? Taeja terdiam. Tapi sekarang perutnya lapar. Ia membuka lemari, lalu menemukan sekotak uang. Ia pun membeli begitu banyak makanan. Setelah makan, ia ingin menikmati segelas bir. Siapa sangka, saat akan mengambil botol bir itu, ruang rahasia, ia pun masuk ke dalamnya, dan melihat berbagai macam senjata dan pisau, 18 buah paspor, dan sebuah mading berisi berbagai clue. Di sana terlihat juga wanita di dalam layar pengintai itu. Taeja kembali tercengang. Setelah melihat kartu kerja Tae-sik, dan juga layar pengintai di sana, Taeja pun sadar bahwa Tae-sik mungkin saja adalah seorang polisi, dan ia mengawasi wanita itu. Mungkin karena ia adalah saksi yang harus dilindungi. Namun sekarang Tae-sik sudah hilang ingatan. Apakah artinya wanita ini sedang dalam bahaya? Melihat gerak-gerik wanita itu, Taeja merasa ia harus berbuat sesuatu. Menjaga wanita itu, kini adalah kewajibannya. Ia pun menemui wanita itu yang ternyata tinggal di lantai atas. Jadi ia mencari waktu agar bisa bertemu dengannya. Lalu pelan-pelan mengenalnya. Ia juga memberinya sebuah kado ulang tahun. Miho adalah anak yatim piatu.
Sekarang hanya ada Taeja di dekatnya. Meminjam kesempatan ini, keduanya pun saling akrab satu sama lain. Mereka makan dan menonton film bersama. Muncul benih cinta di antara mereka. Di saat dirinya tengah bereuforia, sebuah kejadian menimpa dirinya. Suatu hari, ponsel di rumah Taesik tiba-tiba berdering. Taeja pun memberanikan diri untuk mengangkatnya. Orang di dalam telepon itu bertanya bagaimana perkembangan pekerjaannya. Ia juga mengajaknya untuk bertemu. Taeja terkejut, namun, mendengar bahwa orang itu ingin menambah gajinya. Ia pun memaksakan diri untuk menghadiri pertemuan itu. Namun orang lain nampaknya takut dengan dirinya. Saat ia membuka kacamata hitamnya, orang-orang pun ketakutan. Sedikit gerakan darinya, membuat orang lain merasa was-was. Melewati perbincangan itu, ia merasa ada yang aneh. Ternyata Taesik bukanlah polisi, tetapi seorang pembunuh. Miho menggugat sebuah perusahaan karena dianggap telah menipu. Ia juga telah menyiapkan bukti yang kuat. Jadi ia pun menyewa seorang pembunuh untuk membunuh seseorang. Mengetahui kebenaran ini, Taeja sangat marah. Lalu, ia mencari kesempatan untuk mengutarakan perasaannya ke Miho. Namun saat itu, "Ya, Anda cari siapa?" Taesik, si pembunuh nomor 1 itu, telah kembali ke rumahnya. Taeja pun berusaha menahan Taesik agar tidak menyerang Miho. Namun Taesik dan Miho nampak sudah saling kenal. Mereka juga berbicara satu sama lain. Sebenarnya ini ada apa? Ternyata, setiap menerima perintah, Taesik akan menemui orang yang menjadi targetnya untuk berbincang. Menyuruhnya untuk berpura-pura mati, lalu mengirimnya ke luar negeri. Kali ini, targetnya adalah Miho. Siapa sangka ia terjatuh karena sebatang sabun, hingga menghilangkan seluruh ingatannya. Di saat Taesik hilang ingatan, Taeja pun menggunakan identitasnya untuk mendekati Miho. Bahkan sampai mereka saling jatuh cinta. Mendengar kabar itu, bosnya sangat marah. Ia pun memutuskan untuk mencari pembunuh lain, untuk membunuh Taeja dan Miho. Demi menyelamatkan mereka berdua, Taesik pun memutuskan untuk menyusun sebuah rencana. Pertama, ia menggunakan identitas pembunuh yang baru untuk menerima perintah dari bosnya. Kemudian ia mencari tempat, mempersiapkan semua peralatan, dan menjelaskan strateginya kepada mereka berdua. Kemudian, ia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Miho. Ia takut sesuatu terjadi pada Miho yang dapat mengganggunya. Meski hatinya tidak rela, mereka pun akhirnya tetap putus. Setelah semuanya siap, permainan pun dimulai. Di hadapan sang bos, Taeja datang sambil menyekap Miho, lalu berpura-pura menusuknya. Orang-orang itu pun terkejut. Perlukah sebrutal itu? Melihat Miho masih berusaha bangkit, Taeja kembali menikamnya. "Oke, semua sudah beres. Kalian boleh pergi." Melihat keganasan Taeja, para bos itu pun ketakutan. Mereka tidak berani berbuat apa-apa. Saat itu, Taesik pun muncul. Ia berkelahi dengan Taeja. Keduanya menjalankan kerjasama dengan baik. Berdasarkan strategi selanjutnya, keduanya akan pura-pura kalah. Di saat itu, Miho tiba-tiba datang. Ternyata ia tidak bisa jika harus putus dengan Taesik. Jadi ia menghampirinya untuk berbicara. Taesik pun pura-pura tidak mengenalinya. "Hai kau pelacur, cepat pergi." Mendengar itu, Miho pun terkejut. "Apa barusan kau bilang? Pelacur, dan mengusirku?" Karena Miho tetap ngotot, Taesik pun terpaksa menjelaskan padanya pelan-pelan. Namun Miho tidak mau mendengarnya. Tak ada pilihan lain. Demi menjaga identitas rahasia mereka, mereka pun harus melanjutkan akting ini. Melihat kode dari mata Taesik, Taeja pun menusuknya, lalu mendorongnya ke titik yang telah ditentukan. Miho yang sedang bersembunyi di samping, kemudian memencet tombol di tangannya. Di dalam kotak itu, Taesik menutup rapat-rapat mulut Miho, menyuruhnya agar tidak mengeluarkan suara. Dari luar, para bos itu melihat darah yang mengalir. Karena mengira mereka sudah meninggal, mereka pun akhirnya pergi. Mereka semua pun lega, tidak ada lagi orang yang berniat untuk membunuh mereka. Di perjalanan pulang, Taesik menjelaskan semuanya ke Miho, dan memberitahu bahwa ia akan meluapkan semua masa lalunya, dan tidak akan melakukan pekerjaan itu lagi. "Apalagi yang masih kau sembunyikan?" "Umurku 55 tahun. Miho merasa tertipu. Kemarahannya pun bertambah. Namun waktu syutingnya sebentar lagi tiba. "Ah sudahlah, sekarang waktunya ke tempat syuting." Kebetulan, kali ini ia bermain di film bergenre percintaan. Hati Taesik pun tergerak, dan ia mengungkapkan semua perasaannya ke Miho. Akhirnya, mereka pun kembali bersatu. Karena menjalani hidup orang lain, semangat Taeja untuk menjalani hidup ini pun kembali bangkit. Kini ia bukanlah orang yang tidak bisa apa-apa. Ia telah berubah.
Film ini berjudul Lucky Key, yang merupakan buatan ulang dari film Jepang bernama Key of Life. Karena sebuah insiden, seorang pembunuh bertukar hidup dengan pemuda yang tidak tahu apa-apa. Namun tak peduli apa latar belakangmu, orang yang bekerja keras pasti akan berhasil. Seperti yang ada di film ini, Tae-sik yang awalnya tidak bisa beradu akting, akhirnya bisa menjadi aktor terkenal. Meski harus bertukar kehidupan, ia tetap menjalani hidupnya dengan penuh warna. Inilah yang disebut kerja keras membawa keberuntungan.